Sebelum kebangkitan Bang, sebelum kebangkitan itu kan kita nggak nyebrang dulu. Kita bahas dulu terkait dengan sosok malaikat yang datang kepada Maria waktu itu. Yang saya pertanyakan, dari mana penulis Matius tahu kalau itu adalah malaikat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya rahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, serta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan semua dengan seorang Kristen yang seperti biasa yang pengototannya mereka mengkritisi Islam itu macam saja, tapi giliran isi kitabnya mereka mandul. Mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya tertulis di dalam kitab mereka, bahkan sejarah penulisan kitab mereka sendiri mereka tidak tahu, tapi ngototnya bukan main. Baik kamu semin, demikian videonya. Kalau orang ini buka komal sendiri, terus jelaskan di sana. Ya silakan Bu Karyana. Ya, selamat malam semua. Malam. Bang Juma, Matius 28. Nggak tahu siapa dia. Yesus Bang Juma. Gimana Bu? Kenapa tidak tahu siapa Matius 28? Jelas-jelas itu kebangkitan Yesus. Iya, itu iman saudara kami Kristen. Yang saya tanya, karena setelah kejadian ini, ajaran Yesus berubah total. Dibuat oleh makhluk yang datang pada Maria pada saat itu. Maka saya mencoba untuk menelaah apakah betul ini malaikat atau jangan-jangan dia adalah penyesat yang Yesus nubuatkan itu. Karena setelah dia datang, tadi Yesus salah satunya ajarannya hanya untuk Bani Israel. Berubah frontal langsung untuk seluruh bangsa. Sedangkan Yesus berdoa aja itu hanya untuk mereka, Bani Israel, bukan untuk dunia. Maka awal dari perubahan pengajaran Yesus itu bermula maka muncul pertanyaan, dari mana penulis Matius tahu kalau itu malaikat? Gimana kalau yang datang itu maaf iblis yang nyamar malaikat? Karena segala-galanya berubah. Yang tadinya Torah menjadi batal, yang tadinya sunat perjanjian kekal berubah, yang tadinya jangan makan babi berubah, yang tadinya sabat berubah, yang tadinya satu Tuhan berubah, yang tadinya Torah itu jangan kau tambah, jangan kau kurangi berubah. Semua berubah setelah datang makhluk ini. Salib tadinya adalah kutukan, berubah menjadi kemenangan. Semua berubah. Ini makhluk ini siapa sebenarnya? Maka harus dijelaskan secara mendetail, berdata bahwa memang betul-betul dia adalah malaikat Tuhan. Bagaimana kalau iblis? Karena kok ajarannya sama seperti apa yang datang kepada Adam ketika di Eden. Berubah semuanya. Akibatnya fatal. Nah ini yang perlu dijelaskan karena dasarnya itu di sini. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Dari sini, cikal bakalnya itu awalnya di situ. Silakan Ibu. Baik, di sini kan Bang Juma sudah runut, bangkit. Setelah itu, ya kan, setelah bangkit, malaikat menyatakannya bahwa dia sudah bangkit. Diberitahu informasi itu. Setelah itu, Yesus bertemu dan kepada mereka. Dan Yesus berkata, jangan takut,
pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Mereka berjanji. Apakah murid-murid tidak mengenal gurunya? Apakah murid-murid tidak mengenal Yesus yang bangkit? Pasti kenal. Ya kan? Cuma mereka masih ada yang ragu. Nah, murid-murid ini sejujurnya sudah dipenuhi Roh Kudus dengan berdoa 10 hari. Ketika Yesus belum. Sebelum ya. Setelah Yesus bangkit. sorry. Nah, sorry. Lalu mereka berjanji ke Galilea. Murid-murid pasti kenal kepada gurunya, yaitu Yesus, ya kan? Jadi dikatakanlah di nomor 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Memang itu tujuannya, tujuan utamanya. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman, sampai dia datang. Itu yang dinanti-nantikan semua umat Kristen, Bang Juma. Jadi jangan Bang Juma kocok-kocokan. Kristen itu tidak pernah oleng-oleng. Tidak pernah oleng. Sekali Yesus tetap Yesus. Mati pun jadi. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid. Yesus mengedukasi kepada murid. Murid mengedukasi kepada umat-umat, yaitu termasuk sampai kepada kebangkitannya. Lalu setelah bangkit, Yesus datang kepada Paulus sama dengan edukasi yang sama. Jadi tidak ada yang diragukan di sini, ya. Dengan setelah sahabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain melihat kubur. Maka terjadi gempa bumi. Dari gempa bumi ini semua menyaksikan loh, ya, bahwa orang-orang zaman itu pun orang Romawi menyaksikan, ya kan, gempa bumi yang hebat. Sebab malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu, menggulingkan lalu duduk di atasnya. Itu suatu keajaiban, Bang Juma. Itu keajaiban dan disaksikan oleh mereka-mereka. Iya kan? Yang menyaksikan siapa? Perempuan-perempuan, Maria Magdalena dan teman-temannya. Dan malaikat itu berkata, jadi apa yang diragukan di sini? Tidak ada yang diragukan Kristen. Jadi begini Bang Juma, kalau saya hanya sebentar saja ya. Kalau kalian kebanyakan di Islam membahas tentang kerohanian dalam hal ilmiah dan sains dan ilmu pengetahuan, tidak akan dapat. Karena kita itu adalah melalui keilahian dan roh yang berbicara ke hati masing-masing. Begitu Bang Juma. Jadi kalau kalimat enggak ilmiah, tidak logika, tidak masuk akal, ya betul. Betul tidak masuk akal. Manusia yang lahir, Tuhan yang lahir menjelma menjadi manusia, lahir dari manusia dosa, yaitu Maria. Benar. Jadi nggak ada yang diragukan di situ Bang Juma. Benar-benar itu adalah keajaiban dan bukan ilmiah. Itu di luar dari nalar manusia, di luar dari ilmiah. Jadi apa yang diragukan lagi? Silakan. Saya pribadi tidak pernah ragu. Saya yakin kok bahwa yang datang di situ bukan malaikat. Yang datang kepada Maria itu bukan malaikat. Dan itu bukan Yesus. Kenapa? Saya jangan menggunakan Al-Quran terlalu tinggi derajatnya untuk mematahkan argumentasi Bible. Tapi dengan Bible itu sendiri. Matius 23 jelas Yesus mengatakan apa di sana? Nomor 39. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tiba-tiba saja dia mengatakan, tanyakan kepada murid-muridku bahwa aku akan bertemu dengan mereka di Galilea. Apa ini? Katanya engkau tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kok tiba-tiba nanti ketemu di Galilea lagi? Mana yang betul? Lalu kemudian Yesus mengatakan dalam Yohanes 13, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu. Di mana aku pergi, kamu tidak akan bisa mencari aku. Di mana aku pergi, kamu tidak akan datang ke sana.
Lah, yang satu ini ke Galilea kok bisa-bisa datang ke sana sama-sama? Jadi saya katakan, saya tidak pernah ragu. Yang datang pada saat itu di kuburan itu bukan malaikat dan itu bukan Yesus. Tapi penyesat. Itu pernyataan saya. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Satu, waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dua, ketiga, mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya bahwa iblis datang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Berarti iblisnya bernama Yesus. Sekarang mana banyak orang yang mengaku pengikut Yesus tapi timpang dari ajaran Yesus? Ya Kristen, siapa lagi? Itu fakta, itu real. Kalau saudara percaya kepada Yesus, ya totalitas harus percaya. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi. Matius 23. Matius 28, 24, 25, 26, 27, 28. 5 bab kemudian diceritakan oleh pengarang Matius. Tiba-tiba saja ada Yesus keluar dari kubur dan berkata, silakan kau ke Galilea. Kau akan bertemu dengan aku di sana. Ini apa? Supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku. Woi, Matius 23, engkau tidak akan melihat aku lagi. Tiba-tiba saja ada orang keluar dari kubur. Jangan takut, pergi. Katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Yang asli mengatakan kau tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Makanya di dalam Matius 28 itu murid-murid sebagian ragu. Kenapa ragu? Karena dia masih mengingat pernyataan gurunya. Kamu tidak akan melihat aku lagi, satu, dan waspadalah kepada setan yang datang memakai namaku, mengaku Yesus. Kau tidak akan melihat aku lagi. Tiba-tiba saja katakan kepada murid-muridku bahwa aku akan pergi ke Galilea, di sana mereka akan melihat aku. Apa-apaan ini? Hah? Kita menghargai iman ibu, kita sangat menghargai. Kami umat Islam nggak pernah ragu itu. Karena Al-Quran saya mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menjadikan iblis itu sebagai apa? Sebagai pemimpin, sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Inna ja'alna sayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Karena mereka tak beriman. Jadi yang Anda peringati besok ini, tanggal besok, Anda harus bertanggung jawabkan. Itu siapa? Yang Anda peringati bangkitnya, naiknya ke surga apa? Kalau dia benar-benar adalah Yesus, berarti yang Anda peringati besok Yesus. Tapi kalau tidak, berarti yang Anda peringati besok adalah iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kan itu ucapan Yesus, bukan ucapan saya. Jadi tidak segampang itu hanya dengan mengatakan ada tertulis di sini, ada tertulis maka Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Oh, nggak segampang itu. Kata Yesus, kasihi Tuhan dengan akal. Ya, ibu malam ini mengatakan nggak ada akal, nggak ada, nggak semerta-merta akal. Imani saja. Loh, Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Kok sekarang jadi kebalik? Kebalik karena apa? Karena itu tadi yang kubilang, begitu ada makhluk yang datang nyamar Yesus, nyamar malaikat, maka segala ajaran kebenaran yang diajarkan Yesus berubah secara frontal. Yesus mengatakan Bapak tidak bisa kau lihat, Bapak tidak bisa kau dengar, dan seterusnya. Sekarang berubah, Bapak bisa kau bunuh, katanya. Apa ini? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sampai wanita Kanaan pun disebut anjing. Tidak layak roti yang disediakan kepada anak diberikan kepada anjing, katanya. Alamak. Tapi ujung-ujungnya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Apa-apaan ini? Seorang wanita Kanaan datang bersungut-sungut memohon pertolongan, sembuhkan anakku. Maaf, katanya, aku diutus, usir dia.
Begitu ketemu, aku diutus hanya kepada domba. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan? Betul, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan, yaitu anjing. Kok tiba-tiba berubah? Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa jadi muridku. Alamak, apa ini? Nah, inilah bukti bahwa ya di era sekarang ini dibutuhkan kemudian ilmu akal sehat untuk menelaah kebenaran. Saya kira begitu Ibu Karyana, silakan. Oke Bang Juma, jadi terserah aja. Yang jelas di Bible itu runtut, ya kan? Diikuti dengan Udah lewat lah dia, lurus dia ke sana. bodoh ya. Gak tahu ada rumah bau. Tahu lah. Kuliah. Mundur gak mundur. Sorry Bang Juma, ada kesalahan teknis. Ini ponakan aku. Sorry. Boleh. Bentar. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nyasar dia nyasar. Halo, semangat malam, Sumanto. Sumanto. Halo, semangat malam Saudara Roy. Ya, selamat malam. Dari Kristen Bang. Ya, betul. Silakan buka karema. Apa? Buka karema. Gini aja, kalau boleh. Ya. Kalau boleh, saya mau bernarasi atau menanggapi dengan ini. Ya, saya lanjut. Buka karemanya Bang. Biar diskusi kita. Ya, gini aja. Kenapa bisa? Buka kamera. Aku gini aja, kalau boleh saya mau menanggapi sedikit aja yang barusan kamu paparkan panjang lebar tadi itu. Buka kamera Bang. Kalau Anda punya tanggung jawab terhadap iman Anda, buka kamera baru dipaparkan. Iya, saya bertanggung jawab. Tapi nggak mau buka kamera Dengan gitu. keadaan seperti ini. Di gereja kalau gitu Bang. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Halo, semangat malam. Malam, Suma. Iya, buka kamera Bang, silakan. Bentar ya, Sum. Kayaknya. Oke. Oke, sebentar ya. Halo, Saudara Ken. Ribut kali Bang. Kayaknya enggak muncul saya punya kamera, Suma. Ada. Lima menit.
Ya, silakan Bang. Kalau saya di sini nggak muncul. Kalau di Ada di sini. tapi tapi saya nggak bisa muncul. Gimana ya? Di Ada HP kok. saya. Iya, Oh, biasanya jaringan itu biasanya. kurang tahu ya. Gimana ya Ya, kalau nanti- kita nggak nanti- bisa konsentrasi ya. Coba turun ulang ya saya. Bisa? Boleh Bang, boleh. Oke. Udah nampak. Selamat malam. Malam juga malam. Selamat malam, brother Suma. Iya, malam. Oke, ya sangat menarik ya tema malam hari ini. Ya. Silakan. Ya, kalau Suma mempertanyakan kepada saya dalam Matius 8 ayat 1 sampai 28, siapa yang ada dalam Matius? Jelas di situ dalam Matius 28 ayat pertama sampai 28 itu berbicara tentang Sampai 20 aja Bang kalau Matius 28 itu. Iya, ya. Di situ Yesus ketika dia bangkit dari kematian, yang bangkit itu adalah Yesus. Iya. Iya, Sebelum kebangkitan Bang, sebelum kebangkitan itu kan kita nggak nyebrang dulu. Kita bahas dulu terkait dengan sosok malaikat yang datang kepada Maria waktu itu. Yang saya pertanyakan, dari mana penulis Matius tahu kalau itu adalah malaikat? oke. Saya balik ya layar saya. Boleh. Gimana ya? Oke, sebentar ya. Bisa? Malah ketutup kameranya Bang. Sebentar. Belum simpan. Bisa? Ya, Iya. Sini ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama, minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, Maria yang lain, kalau kita lihat dalam kitab Markus 16 ayat 1 sampai 8 itu adalah Maria ibu Yakobus. Oke. Menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Artinya bahwa ketika Yesus bangkit, ini disampaikan oleh malaikat yang berjumpa dengan Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Dan malaikat mengajak Maria Magdalena dan ibu Yakobus, Maria ibu Yakobus, untuk masuk di dalam kubur itu, membuktikan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8 narasinya sama. Ya, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit,
pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Bagi kita dari pintu kubur. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih. Nah, seorang muda yang memakai jubah putih ini ini adalah malaikat yang ada di dalam kitab Matius. Duduk di sebelah kanan, mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Udah jelas? Iya, pertanyaan saya, lagi. pertanyaan saya, dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat? Karena Kan saksi Yesus hidup. mengatakan, sabar. Yesus mengatakan di Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Apa tanda-tandanya penyesat itu? Yang pertama adalah bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat. Namun sebelum itu terjadi, kata Yesus, terlebih dahulu kalian ditangkap. Terlebih dahulu kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, di penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja. Jadi antara kejadian ini, penyesatan ini muncul, itu murid-murid terlebih dahulu ditangkap dulu tuh. Setelah murid-murid ini ditangkap, barulah kemudian ada pengakuan bahwasanya terjadi gempa bumi, lalu penyesat itu datang. Nah, apa yang terurai di Matius 28 kan sudah sesuai dengan apa yang tertulis di sana. 21 dari kitab Lukas itu. Seorang malaikat menampakkan diri. Dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat? Bukankah setiap roh itu harus diuji? 1 Yohanes 4, lalu dikatakan 2 Korintus 11 nomor 14, iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat. Lalu bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus, sedangkan Yesus sudah memutuskan ketika dia berkhotbah di tengah-tengah kaum Israel, dia mengatakan apa? Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Lalu datang Anda bawa di dalam kitab Matius itu, malah diceritakan bahwasanya katakanlah kepada saudaraku, aku akan datang, aku akan pergi ke Galilea, supaya mereka juga pergi ke Galilea. Sebab di sanalah mereka akan melihat aku. Yang satu sebelumnya mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sebelum engkau berkata, sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lah kok tiba-tiba ada yang dilihat oleh mereka ngaku Yesus? Itu siapa itu? Coba, bagaimana pengarang bisa menjelaskan ke kita kalau itu malaikat? Buktinya apa? Sedangkan dia mengatakan Yesus sudah bangkit, lalu Yesus menampakkan diri, lalu kemudian Yesusnya berkata, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Gimana ceritanya itu? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus? Sedangkan Yesus di dalam kitab Yohanes 13 mengatakan, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan engkau, sebab aku akan pergi, dan di mana aku pergi kau tidak akan pernah bisa ke sana. Lalu kenapa pergi Yesusnya ke Galilea? Kalau ternyata perginya ke Galilea, kenapa dia mengatakan kalian tidak akan pernah bisa ke sana? Kalau murid-muridnya ternyata bisa melihatnya di Galilea, ini bukti bahwa yang datang kemudian di kuburan itu bukan malaikat dan itu bukan Yesus. Kalau hanya mengatakan seorang malaikat, justru itu yang sedang kita bahas. Dari mana
penulis tahu kalau itu malaikat? Itu materinya, silakan. Ya, oke. Tadi dalil-dalil yang saya buktikan dalam Alkitab yang mengatakan bahwa mengenai kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus sesuai dalam narasi dalam kitab Markus, dan Salome. Nah, ketika Yesus bangkit, disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada 3 perempuan ini. Nah, untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit, maka malaikat itu mengajak perempuan-perempuan ini untuk masuk dalam kubur, menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang diucapkan oleh malaikat itu benar. Nah, mereka masuk. Dan setelah masuk dalam kronologi dalam kitab Matius, Markus, Lukas. Nah, ketiga perempuan ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, bahkan Salome ini menyampaikan kepada murid-murid Yesus, salah satu Petrus. Dalam Injil Lukas, ketika Petrus mendengar hal ini, ya, untuk membuktikan benar-benar bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, Petrus mengecek, ya, kubur dari Yesus itu. Nah, ketika Petrus masuk, memang ternyata bahwa memang kubur itu udah kosong. Artinya bahwa apa yang dilihat oleh 3 perempuan ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome itu, bahkan Petrus itu membuktikan bahwa kebenaran Yesus bangkit itu memang benar-benar terjadi. Nah, ketika ya di waktu kemudian ya Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, ya, pastikan Yesus itu udah lama dengan murid-muridnya, udah berapa tahun, pasti murid-murid Yesus mengenal, ya, mengenai pribadi dari Yesus, baik dari fisik wajah yang dimiliki oleh Yesus. Bahkan dalam Yohanes 20, ya, sebentar ya saya baca supaya kita lebih ada pembuktian. Yohanes 20 ayat yang ke-28. Ini bagaimana Yesus membuktikan kepada Thomas dalam Yohanes 20, saya undur di ayat 27. Ya. Kemudian Yesus berkata, atau ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dalam ayat 9, ya, Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Yesus berkata kepada Thomas, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, yang tidak melihat namun percaya. Artinya, ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid dan ketika Yesus membuktikan kepada Thomas, salah satu dari 12 murid itu, memang benar-benar bahwa ketika Yesus bangkit, ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, itu bukan hantu, bukan pribadi yang lain, melainkan Yesus sendiri. Nah, bagaimana semua menarasikan bahwa ini tidak benar? Tapi ini realita. Suma. Bahkan sebelum itu, dalam Yohanes 20 ayat 22, kepada murid-murid yang lain, ya Suma, sebentar ya. Kita undur dalam Yohanes 20 ayat 22, ya. Undur saja ayat 21. Maka kata Yesus, ya, sekali lagi damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini kepada murid-murid yang lain selain dari Thomas. Nah, bagaimana semua menarasikan bahwa ini bukan Yesus?
pribadi yang lain, bukan Yesus. Yesus bisa menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Ini sesudah kebangkitan peristiwa. Apakah ini narasi ini adalah narasi yang bohong? Bahkan kalau saya membaca dalam kitab Injil yang lain, narasinya tetap sama mengenai kebangkitan. Suma, gimana Suma? Ini saya sudah buktikan. Saya bertanya, dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat? Kok entah apa-apanya ini? Anda membaca narasi yang ada di situ, saya pun bisa membacanya kalau sekedar membaca. Saya bertanya, dari mana pengarang kitab Anda tahu kalau itu malaikat? Itu loh. Pengarang, sebentar ya. Pengarang dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke lah, kamu bisa tolak Matius, Markus, bahkan Lukas. Tetapi Yohanes itu adalah saksi, ya, saksi yang melihat langsung. Dan oke lah, kalau kamu mengatakan bukan Yohanes, ya, siapa yang menceritakan? Ya, Maria Magdalena lah. Pertanyaan Dan saya, Maria, dari Ibu mana? Yakobus dan Salome. Dari mana Bahkan dia juga tahu kalau itu Petrus. malaikat? Di situ kan malaikat ketika berjumpa dengan 3 perempuan ini, ya, malaikat mengabarkan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan untuk membuktikan bahwa benar-benar Yesus bangkit, malaikat itu mengajak kepada 3 perempuan ini untuk melihat keberadaan yang ada di dalam kubur, apakah masih ada Yesus atau tidak. Tapi realita bahwa Yesus itu sudah tidak ada. Bahkan itu dikonfirmasi oleh Petrus ketika kabar ini disampaikan oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, bahkan Salome. Ketika mereka sampaikan kepada Petrus, Petrus mengecek, ya, kubur dari Yesus. Ternyata benar bahwa Bukan kubur itu sudah kosong. Artinya, Iya bangkit, Yesus memang sudah bangkit. Orang itu ngaku Yesus. Bahkan yang datang kepada Maria di situ juga ngaku malaikat katanya. Pertanyaan saya bukan di situ. Saya pun bisa baca. Yesus berkata, bisa aku baca. Lalu malaikat itu berkata, bisa aku baca. Pertanyaan saya, dari mana pengarang kitab Anda tahu itu malaikat? Sedangkan iblis juga bisa mengaku malaikat. kan dari saksi mata. Justru saksi matanya ini yang ditanya, dari mana saksi mata tahu itu malaikat? Maria Magdalena bukan saksi mata dan menyampaikan itu kepada penulis. Dari mana Yesus dia tahu itu- kalau itu malaikat? Karena gini, Yesus itu cuma hidup sezaman dengan murid-muridnya, Saya termasuk tahu, Matius, enggak Lukas, nyambung ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagaimana Suma mengatakan bahwa mereka tidak tahu? Andai kata Dari pun mereka mana tidak dia tahu kalau itu malaikat? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang Jelas. kupertanyakan, dari mana mereka tahu kalau itu malaikat? Bagaimana kalau itu iblis? Hah? Itu kan narasi kamu. Loh, Tetapi beda. intinya, Coba ya, buktikan aja kalau itu malaikat. Bagaimana cara Anda membuktikan kalau itu malaikat? Caranya Oke. gimana? kita baca Matius 28 ayat 1 ya, kembali. Oke? Ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Artinya Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus adalah saksi ketika mereka berjumpa dengan malaikat. Maka Nah, itu. terjadilah gempa. Sebentar. Itu yang saya pertanyakan. Ya, terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan. Nah, ketika malaikat itu berkata kepada perempuan, ya,
yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, apakah ini mereka tidak berjumpa langsung? Artinya bahwa ketika malaikat berkata kepada perempuan itu, maka di situ ada relasi, ada komunikasi. Yang saya tanya bukan itu, Martinus. Yang saya tanya, dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat? Dari Maria Magdalena. Dari dan mana Maria tahu ibu kalau itu Yakobus. malaikat? Maria Magdalena dan ibu Yakobus. Dari mana mereka tahu kalau itu malaikat? Bagaimana kalau itu iblis? Itu kan framing Anda. Loh, yang lari justru dari itulah yang ingin membuktikan. Dari mana penulis dan cerita itu tahu kalau itu adalah malaikat? jelas menulis ya narasi atau sejarah ini dari apa? Saksi mata Maria. Di mana Maria mengatakan aku melihat malaikat? Di mana? Di sini gimana? Nah, coba di mana Maria mengatakan begitu? Coba. Dalam ayat 5, akan tetapi itu berkata kepada akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Jangan kau takut sebab aku adalah Janganlah malaikat kamu gitu. takut, sebab aku tahu adalah malaikat. kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Yang saya yang tanya datang- dari mana ditahu kalau itu malaikat? Ya, sabar ya Sum. Ya, saya buktikan sama kamu ya. Dalam Yohanes ya. Ini dalam Yohanes ya. Tadi saya sudah baca Matius, Markus, Yohanes ini. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi Alkitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Gitu. Jadi murid-muridnya menyaksikan. Baca terus. Baca gimana Suma? Baca. Apakah tidak cukup dalil saya? Ya mana malaikat mana? Oke, ya saya tunjukkan lagi ya. Dalam Lukas. Ini lagi Yohanes nggak ada ya? Ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang yang berdiri dekat mereka. Ini malaikat ya, ada 2 orang berdiri dekat mereka. Itu yang kupertanyakan, Martinus. Memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dari mana pengarang tahu itu malaikat? Dari tadi itu yang kutanya. Dari saksi hidup yang melihat kebangkitan dari Yesus, Maria Magdalena, Maria Saksi ibu ini Yakobus. dari mana tahu kalau itu malaikat? Aduh, susah. Dari mana? Cuma nulis begitu doang. Lalu tampak baginya 2 orang malaikat. Begitu doang imanmu. Sekarang gini semua. Hah?
kalau kamu mengukur ya Cuma narasi begitu dalam doang. gini semua, kalau kamu mengukur narasi yang disampaikan dalam Alkitab secara historis, saya minta kepada kamu bahwa buktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah nggak dia berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad Bung, untuk menyampaikan wahyu. Bung. Sebentar. Kamu kan narasi kamu ketika kamu bertanya dengan ukuran yang kamu pakai, standar yang kamu pakai. Nah, standar yang kamu berikan kepada saya itu yang saya ukur sama kamu lewat pertanyaan. Buktikan kepada saya ya kapan dan di mana ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dan menyampaikan wahyu kepada Nabi. Buktikan. Bung. Kita diskusi dua arah. Karena gini, sudah 4 dalil yang saya tunjukkan sama kamu. Kamu framing, kamu menolak narasi yang disampaikan oleh saya dalam pembuktian 4 kitab Injil. Bahwa di situ ada malaikat, ada 3 perempuan, ada murid-murid Yesus, salah satunya Petrus. Bahkan dalam Yohanes 20 ayat 28, ya, Thomas membuktikan apakah Yesus itu benar-benar bangkit atau tidak. Dan yang itu saya dapat tanya dibuktikan. apa? Dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat? Nah, pertanyaan kembali Suma, bagaimana ya Al-Quran membuktikan bahwa yang berjumpa dengan Muhammad itu benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menerima wahyu. Nabi Muhammad yang menjelaskan, yang datang kepadaku adalah malaikat Jibril. Sekarang Lukas bukan ada di situ, Yohanes bukan ada di sono. Tunggu dulu, sabar, sabar dulu. Kamu mengatakan dari tadi Anda bernarasi, baca Bible, baca sini, baca sono, nggak ada kamu mengatakan nggak ada data yang kau sajikan terkait yang kesaksian. berjumpa dengan Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Nah, selain dari Nabi Muhammad, ya satu saksi tidak sah. Nabi Muhammad, 2 saksi, 3 Nabi saksi Muhammad, sah. dengar Sebentar. saya, dengar, gantian Apakah kita, benar? gantian. Apakah benar-benar gantian yang berjumpa gantian kita Nabi ngomong. Muhammad berjumpa Gantian. dengan malaikat Jibril? Apakah Gantian. benar-benar malaikat Jibril itu? Gantian kita ngomong. Gantian. Jangan panik, gantian kita ngomong. Nabi Muhammad didatangi malaikat. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang menerangkan itu malaikat. Kalaupun itu bukan malaikat, Nabi Muhammad mengatakannya malaikat. Berbeda dengan pengarang kitabmu. Dia mengatakan seorang malaikat datang ke sono bertemu dengan Maria. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu kalau itu malaikat? Sedangkan ajaran setelahnya, Yesus bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan pada saat penginjilan. Itu loh. Apa Paham yang nggak sih? bertentangan? Apa yang bertentangan cuma? Satu. Oke. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 23:39, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi, sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tiba-tiba ada makhluk yang keluar dari kubur. Berkata apa? Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa pergilah ke Galilea, sebab di sanalah mereka akan melihat aku. Bertentangan enggak toh? Ya bertentangan. Kau tidak akan melihat aku lagi. Pertentangannya lagi. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Makhluk yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Bertentangan.
Yesus saat penginjilan, seluruh firman yang Bapa berikan kepadaku telah kusampaikan kepada muridku. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku utusan. Begitu makhluk asing ini datang, Yesus bukan utusan, tetapi Yesus adalah Bapa itu sendiri yang nusul jadi manusia. Berbeda lagi. Semua ajaran berbeda, berubah setelah makhluk itu muncul dan mengaku Yesus dan mengaku malaikat. Makanya diuji. Dari mana pengarang kitab Anda tahu kalau itu malaikat? Kenapa bisa bertentangan ajarannya dengan ajaran Yesus? Coba. Yesus mengajarkan salib itu adalah kebinasaan yang kekal di neraka. Begitu makhluk itu datang, salib itu adalah kemenangan. Babi itu haram, berubah menjadi halal. Sunat itu wajib, menjadi batal. Apa? Sabtu berubah menjadi Minggu. Satu Tuhan menjadi tiga Tuhan. Semuanya berubah. Siapa makhluk ini yang datang ngaku-ngaku malaikat katanya? Atau jangan-jangan pengarangnya cuman nulis seenaknya saja? Kalau kami jelas, malaikat yang datang kepada Nabi Muhammad mengatakan Nabi Isa utusan Allah kepada kaumnya Bani Israel. Dia adalah Rasul. Tuhan satu-satunya adalah Tuhan yang mengutus para nabi di tengah-tengah kaum Bani Israel. Torah datang kepada Nabi Musa, Injil datang kepada Nabi Isa. Mengajarkan kemudian bahwa Nabi Isa adalah Rasul utusan Tuhan yang lahir tanpa ayah. Dia bukan Tuhan dan harus diakui sebagai Rasul Tuhan. Yesus mengatakan, aku Rasul Tuhan. Tidak ada yang bertentangan. Torah hanya untuk Bani Israel. Begitu makhluk itu datang, Torah untuk seluruh bangsa. Gimana cerita itu? Tapi itu satu aja dulu. Ketika Yesus melakukan penginjilan kepada murid-muridnya, dia mengatakan dengan sangat jelas, kau tidak akan melihat aku lagi. Kok tiba-tiba ada makhluk dari kuburan, suruh mereka ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku. Ya, ada apa ini? Silakan. Anda buktikan bahwa pengarang tahu kalau itu malaikat itu dari mana. Silakan. Zuma mengangkat dalil Matius 23 ayat 39. Di sini berkata, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga aku berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya, Suma, kalau Yesus mengatakan seperti ini, bahwa mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, bukan berarti bahwa murid-murid Yesus ketika dia mati, murid-murid Yesus tidak akan melihat lagi Yesus. Nah, dalam narasi frasa selanjutnya, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Artinya, ketika murid-murid Yesus menantikan Yesus, ya, di mana Yesus akan mati dan bangkit, maka nama Tuhan itu dimasyurkan. Nah, ketika nama Tuhan itu dimasyurkan, Zuma, maka kebangkitan terjadi di mana sudah tidak lagi ragu apa yang dinarasikan oleh Yesus. Sebentar ya. Kau tidak akan melihat aku lagi. Yang mengatakan bahwa dalam 3 hari aku akan membangunkan kembali bait Allah yang dirobohkan oleh Yesus. Dan di narasi itu dalam Injil Matius itu berbicara mengenai kebangkitan, kematian dan kebangkitan dari Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang dilihat di Galilea ini siapa? Dia adalah Yesus, bukan berarti dalam narasi ini. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Bukan berarti bahwa Yesus tidak pernah
dilihat oleh murid-murid. Tetapi Dompala. Kau tidak dalam akan melihat narasi aku lagi. selanjutnya, Kok kau ngarang-ngarang? Kenapa kau ngarang? sudah kamu berkata, diberkatilah dia yang datang Ada dalam nggak nama ucapan murid-murid begitu di Galilea? Ada nggak? Tapi kenyataan murid-murid Apa? Yesus berjumpa dengan Iya berjumpa. Yesus. Padahal Yesus mengatakan kau tidak bisa melihat, engkau tidak akan melihat aku lagi. Mana yang betul? Ini kan kutipan Yesus dalam Mazmur. Ini ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Apa nyambungnya orang ini? Udah kamu ini dulu, kamu cuci otak dulu, cuci otak, reparasi otak dulu. Cuma Nyambung kau, nggak ada ilmu kau. Pikir ada perubahan aneh. Halo, semangat malam. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya ini mana perdebatan itu berlangsung. Saya kalau sudah berdebat gitu ya sama orang-orang Kristen ini geli sebenarnya ya. Mereka seolah-olah macam paham gitu ketika mendebat umat Islam itu. Tapi ketika kita kembalikan dari segala sesuatu apa yang mereka pertanyakan kepada mereka, mereka kebingungan gitu. Nah, ujung-ujungnya marah ya, terus ngamuk-ngamuk, kesurupan. Nah, itulah tabiat mereka begitu, bikin kita tertawa. Tapi jujur saya kalau sudah berdebat ya, lawan debat saya kesurupan itu saya senang. Saya jadikan mainan itu. Baik, kamu mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribudusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.